يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 237, 21 Sya'ban 1443 Hijriah atau 25 Maret 2022 Masehi. Dengan judul Haram Muslimah Menikah dengan Non-Muslim. Masyarakat di tanah air dihebohkan dengan berita pernikahan beda agama. Seorang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Terbaru, seorang muslimah staf khusus kepresidenan melangsungkan pernikahan dengan pria kafir. Pernikahan beda agama kini tidak malu lagi ditampakkan di media sosial. Menurut laporan Indonesian Conference of Religion and Peace atau ICRP, sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Meski banyak kalangan mengingatkan keharaman pernikahan beda agama tersebut, tidak sedikit yang membela. Ada yang menyatakan mestinya perbedaan agama jangan jadi penghalang cinta dan pernikahan. Bahkan ada yang mengatakan hukum pernikahan seorang muslimah dengan pria non-muslim adalah khilafiyah di kalangan ulama. Benarkah demikian? Tak ada khilafiyah. Pernikahan muslimah dengan lelaki kafir sesungguhnya telah tuntas dibahas oleh para ulama. Hal ini sudah terkategori maklumin ad-din bi'ad-darurah. Dasar pembahasan hukum pernikahan beda agama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian." Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini. Tidak halal bagi seorang pria muslim menikahi wanita musyrik atau penyembah berhala, yakni yang menyembah selain Allah sebagai Tuhan, seperti berhala, bintang, api, atau binatang, yang semisalnya seperti kaum wanita ateis atau para penganut akidah materialisme yang mengimani materi atau benda dan mengingkari keberadaan Allah. Juga yang tidak menganut agama samawi seperti penganut sosialisme, kaum Bahaiyah, Ahmadiyah Qadiani, dan Buddha. Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan keharaman pernikahan seorang muslimah dengan lelaki kafir. Ia mengatakan haram secara ijma' pernikahan seorang muslimah dengan lelaki kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh budak lelaki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang perempuan-perempuan yang beriman berhijrah pada kalian, hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka." Terjemah Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Profesor Dr. Wahbi Az-Zuhaili mengatakan, meski nas tersebut menyebut larangan itu terhadap laki-laki musyrik, ia berlaku umum untuk seluruh lelaki kafir. Memang benar, sebelum ayat ini turun, kaum muslim diizinkan menikah dengan orang-orang kafir, seperti putri Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang menikah dengan putra-putra Abu Lahab yang merupakan golongan musyrik. Namun setelah ayat-ayat di atas turun, Islam mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki kafir, baik dari golongan ahlu kitab, Nasrani dan Yahudi, ataupun golongan musyrik seperti penjelasan di atas. Ormas-ormas Islam di dalam negeri pun telah menyepakati keharaman nikah beda agama, khususnya muslimah dengan pria kafir, tanpa ada perbedaan di antara mereka. MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 4-MUI-MUI-8-2005 yang menetapkan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama atau NU juga telah menetapkan fatwa keharaman nikah beda agama dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Demikian pula Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah
Abdul Mu'ti menegaskan pernikahan berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam dan juga undang-undang. Dengan demikian, pernikahan seorang muslimah dengan lelaki kafir jelas batil, tidak sah menurut syariah. Status hubungan mereka bukanlah pasangan suami istri dalam pernikahan, tetapi perzinahan. Hal ini berdampak pada status anak yang lahir dari pasangan muslimah dengan lelaki kafir. Nasab anak mereka tidak disandarkan pada sang ayah, melainkan pada ibunya. Islam hanya mengakui nasab anak kepada ayah yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Pria kafir juga tidak halal menjadi wali untuk anak-anak perempuan mereka. Ia pun tidak saling mewarisi harta kepada istri maupun anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagian liberalisme beragama. Marak dan beraninya orang menampilkan pernikahan beda agama adalah bagian propaganda ajaran liberalisme beragama yang tumbuh subur di alam sekularisme demokrasi. Dalam sistem sekuler demokrasi, agama harus dipisahkan dari kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan, juga urusan negara, juga dari negara. Agama hanyalah pilihan dan urusan pribadi. Dalam sistem demokrasi, warga diberikan kebebasan berpendapat dan berperilaku, tidak peduli apakah sampai menghalalkan yang haram seperti pernikahan muslimah dengan lelaki beda agama. Di sisi lain, kaum muslim yang ingin taat beragama ditakut-takuti dengan sebutan radikalisme. Sebagaimana yang pernah dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, ciri-ciri kaum radikal adalah intoleran pada umat beragama lain, takfiri, yakni suka mengkafirkan orang lain, termasuk mengkafirkan kalangan non-muslim. Karena itu pernah ada upaya sekelompok orang untuk mengubah sebutan kafir pada kalangan non-muslim lalu mengganti sebutan tersebut dengan muwatinun atau warga negara. Alasannya, sebutan kafir mengandung kekerasan teologis terhadap kalangan non-muslim. Paham inilah yang rupanya akan menjadi celah untuk menghapuskan pengertian iman dan kafir yang telah jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama salaf. Termasuk menjadi pintu untuk menghalalkan hal-hal yang semula haram karena persoalan akidah. Padahal menghalalkan perkara yang sudah jelas keharamannya bisa menjadi pembatal keimanan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan, siapa saja yang meyakini kehalalan sesuatu, sedangkan umat telah bersepakat atas keharamannya dan sudah jelas hukumnya di tengah kaum muslim, tidak ada syubhat di dalam nas-nas yang mencantumkan hal tersebut, seperti keharaman babi, zina, dan yang serupa dengan hal itu dalam hal yang tidak ada perbedaan pandangan, maka dia telah kufur. Sebab itulah, selama paham sekularisme dan ajaran demokrasi dianut oleh kaum muslim, praktik pernikahan beda agama akan terus berjalan. Tidak ada yang mencegah mereka meskipun nikah beda agama dinyatakan melanggar undang-undang. Islam melindungi akidah. Dalam Islam, negara berkewajiban mendidik dan melindungi umat dari pemahaman yang keliru, seperti pernikahan beda agama ini. Negara wajib mencegah pernikahan batil tersebut terjadi. Negara juga akan menghukum para pelakunya, juga pihak-pihak yang mengadvokasinya. Pencegahan terhadap nikah beda agama juga bertujuan untuk melindungi akidah kaum muslim. Allah SWT mengingatkan bahwa orang-orang kafir akan berusaha mempengaruhi pasangannya yang muslim untuk murtad dari agamanya. Allah SWT berfirman, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Faktanya, pemurtadan terhadap muslimah lewat cara pernikahan memang kerap terjadi. Banyak lelaki non-muslim yang berpura-pura masuk Islam lalu menikahi wanita muslimah. Tujuannya untuk kembali murtad sambil mengajak dan memaksa istri serta anak-anaknya. Apalagi jika sejak awal pihak lelakinya kafir, semakin besar peluang untuk memurtadkan keluarganya kelak. Padahal murtad merupakan dosa besar dan pelakunya diancam hukuman berat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam Islam, pernikahan bukanlah sekedar karena cinta dan kasih sayang, melainkan dengan asas ketaatan kepada Allah SWT. Lalu bersama menunaikan hak dan kewajiban sesuai ajaran Islam. Itulah pernikahan yang akan mendapatkan keberkahan serta mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Andaikan cinta yang jadi tolak ukur baik dan buruk, apalagi jadi ukuran halal dan haram,
bisa jadi hubungan yang rusak dan menjijikan seperti kumpul kebo, homoseksual atau insest dilegalkan. Nauzubillahi min dzalik.